Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Nah, kali ini kami sudah berada di sekitar STA 31 ya teman-teman. Nah, kita berada di sisi sebelah barat dari simpang susun Prambanan yang saat ini akan segera dilakukan dari proses pembukaan fungsional ya teman-teman, karena saat ini sudah sekitar jam 6 kurang 15 menit pembukaan fungsional tol Jogja Solo dilakukan mulai jam 6 nanti ya teman-teman. Hari ini kesempatan ini kita akan melihat perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo ini. Kita akan menyusuri lagi dari STA 31 plus 300-an ini ya teman-teman, di Desa Dompyongan. Kita akan menyusuri sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan melihat perkembangannya sudah sejauh apa pembangunan yang dilakukan di akhir tahun ini ya teman-teman. Nah, kita kemarin beberapa hari tidak upload video karena memang banyak sekali acara, banyak hajatan keluarga ya teman-teman. Sekaligus kemarin beberapa hari juga cuacanya kurang mendukung, kurang syahdu, masih syahdu sekali ya teman-teman. Nah, alhamdulillah hari ini walaupun temaram, namun nampaknya nanti akan cerah ya teman-teman. Nah, di kesempatan ini nanti kita akan menyusuri ke arah barat sana, ke arah perbatasan Yogyakarta untuk melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Adapun di sekitar STA 31 plus 300-an ini terlihat ini adalah struktur jembatan dari Sungai Woro ya teman-teman. Saat ini sudah selesai dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok-balok girdernya. Sebanyak bentang balok girder sudah diangkat. Balok-balok girder dengan ukuran 46 meter ya teman-teman, ini sudah diangkat sebanyak berapa itu ya teman-teman, 14 kali 3 berapa itu 14 kali 3 sekitar 32 lah balok girder ya teman-teman. 42 balok girder ya teman-teman. 42 9 36an ya teman-teman, 36an balok girder. 14 kali 3 2 42 ya teman-teman. Nah, hitung sendiri lah teman-teman, saya masih bingung. Nah, di sini juga terlihat sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan. Nah, nantinya akan menjadi terowongan jalur irigasi ini, pengalihan jalur irigasi ini sebelum nanti dilakukan dari proses penyambungan pengurukan badan jalan tol Jogja Solo, badan utama tol Jogja Solo yang mengarah ke Jogja ini. Nanti setelah terowongan ini selesai dikerjakan, gorong-gorong ini selesai dikerjakan, nanti proses pengurukannya ini dapat dilanjutkan karena proses pengerjaan pengangkatan maupun pemasangan balok girder ini sudah selesai dikerjakan. Dan nampaknya di sisi sebelah barat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan lantai jembatannya ya teman-teman. Nanti kita lihat dari sisi sebelah barat sana ya teman-teman, kalau dari sini tidak kelihatan. Sebelum kita berjalan menuju ke arah perbatasan Yogyakarta, seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nah, langsung saja kita berjalan ke arah barat sana ya teman-teman, untuk melihat kondisi serta situasi perkembangan pembangunan tol Jogja Solo STA 31 sampai dengan 35 ya teman-teman. Kita benerkan dulu kamera, kita pasang dulu kamera dulu ya teman-teman, HP agar nanti gambarnya lebih stabil dan lebih enak lagi kalau dilihat ya teman-teman. Nah, dari sekitar STA 31 plus 200 di Desa Dompyongan
kita akan menyusuri ke arah barat menuju ke arah perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Di sekitar lokasi ini terlihat pilar-pilar sudah selesai terpasang, pilar jembatan yang nantinya untuk struktur jembatan yang ada di Sungai Woro. Terlihat di sini namun masih ada, nampaknya masih mengerjakan sebuah pondasi ya teman-teman. Ini buat pondasi apalagi, bagi teman-teman yang mengetahuinya silakan komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini ada 2 buah struktur ataupun lubang yang dipersiapkan untuk sebuah pondasi lagi ya teman-teman, yang ada di sisi sebelah timur serta di sisi sebelah barat Sungai Woro. Nah, ini sisi yang sebelah baratnya ini juga sudah ada lagi kolom-kolom yang nantinya seperti pondasi ya teman-teman, sudah dibur, sudah dicor. Nah, tinggal nanti naik menjadi pilar atau apa ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah sampai di sekitar STA 31+500. Di depan ini adalah jalan pengalihan untuk jalan Pasar Deli. Nah, kita dari sini akan mencoba menyusuri melihat progres tol Jogja Solo seksi 1.2. Semoga saja jalannya baik untuk dilewati ya teman-teman, dan semoga saja di seksi 1.2 STA 31 sampai dengan STA 35 ini sudah signifikan dari proses pengecoran rigidnya. Nah, jadi nanti kita bisa melewati lebih enak karena sudah keras ya teman-teman. Nah, ini terlihat di sekitar STA 31+550 ini, sekitar Desa Ndompiongan ini nampak sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar yang nantinya akan menyambung dengan struktur jembatan Kaliworo yang saat ini sudah selesai dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider. Tadi kita lihat dari sebelah timur juga sriwing-sriwing sudah terlihat mulai dilakukan dari proses pemasangan casting, serta mulai akan dilakukan dari proses merangkai besi-besi yang akan menjadi lantai jembatan ya teman-teman. Nah, ini dimulai dari sisi sebelah barat itu, dan sudah terlihat juga itu begesting yang nantinya akan menjadi penahan sementara ketika lantai jembatan ini dikerjakan ya teman-teman. Ini sudah mulai dikerjakan untuk sisi sebelah barat jembatan ataupun bentang barat dari jembatan Kaliworo ini. Nah, Kaliworo ini sendiri memiliki 3 bentang balok gider ya teman-teman yang sudah terangkat. Nah, kita akan mulai menyusuri melihat kondisi perkembangan tol Jogja Solo. Nah, kita akan melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Saat ini kita berusaha untuk melintas di sisi sebelah kanan ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo ya teman-teman. Terlihat ini pengecoran rigid badan jalan ini sudah signifikan. Nah, tinggal nanti menunggu struktur jembatan ini selesai dilakukan dari proses pengerjaan lantai jembatannya. Nah, nanti kalau sudah selesai ini bisa menyambung ya teman-teman, karena di sini sudah selesai dari proses pengerjaan cor rigid, juga saat ini sudah mulai akan dikerjakan dari parapet pembatas tengahnya ya teman-teman. Nah, ini sudah disiapkan dari besi-besi kolomnya. Di sekitar Desa Ndompiongan yang berbatasan dengan Desa Joho, di sekitar STA 31+700-an ini saat ini sedang dikerjakan saluran drainase. Saluran drainase ini berada di sisi sebelah utara badan jalan ini cukup dalam ya teman-teman. Kemarin ini dikeruk dulu, ini terlihat sangat dalam sekali proses pengerukannya. Ini agar air bisa mengalir ke sisi sebelah barat sana ya teman-teman, nampaknya dialirkan ke sisi sebelah barat sana. Nah, sehingga perlu dilakukan dari proses pengerukan agar tidak cekung di sisi sebelah timur nampaknya. Nah, ini dilakukan proses pengerukan lapisan tanah agar bisa mengalir airnya ya teman-teman. Cukup dalam proses pengerukan yang dilakukan di sekitar Desa Ndompiongan yang berbatasan dengan Desa
Juhu. Kita sudah berada di sekitar STA 31 plus 900-an ini teman-teman. Nah, karena di depan itu sudah memasuki dari desa Juhu, sudah berada di sekitar STA 32 ya teman-teman. Nah, terlihat ini badan jalan sudah rapi, tinggal menunggu dari proses pengecoran parapet pembatas tengah. Nah, kolom-kolomnya sudah disiapkan, kolom besinya ini sudah disiapkan ya teman-teman sebagai tulangan dari parapet. Dan di sekitar desa Juhu STA 32 ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran parapetnya, tinggal nanti dilakukan dari proses pemasangan guardrail ataupun pembatas tepi ya teman-teman. Nah, ini kita optimis di seksi 1.2 ini nantinya juga bisa menyusul dilakukan proses pembukaan secara fungsional ya teman-teman, yang direncanakan ditargetkan bisa dibuka fungsional sampai dengan Kalasan di mudik lebaran nanti ya teman-teman. Semoga saja progresnya lancar, pengerjaannya lancar, walaupun saat ini terkendala dengan cuaca yang cukup syahdu ya teman-teman. Curah hujan cukup tinggi di sekitar Yogyakarta dan Klaten ini, sehingga sedikit banyak agak memberikan hambatan bagi penyelesaian maupun pengerjaan dari tol Jogja Solo ini, karena di wilayah Yogyakarta ini saat ini proses pengerjaannya nampaknya masih konsentrasi pada pengurukan yang kondisi cuaca ini sangat berpengaruh sekali. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 32 plus 850. Nampak di sini sudah mulai disambungkan dari proses pengecoran rigid, itu jalur yang mengarah ke Jogja ini sudah dilakukan proses pengecoran rigid, menyambungkan karena kemarin di sekitar lokasi ini dipergunakan sebagai lokasi untuk menumpuk balok-balok girder yang dipergunakan untuk struktur jembatan yang ada di perbatasan desa Juhu dengan desa Nangsri ya teman-teman. Nah, saat ini sedang dikerjakan jembatannya, lantai jembatannya khususnya. Nah, itu alat berat jenis rigid pavement beacon juga nampak standby di sekitar lokasi ini untuk melanjutkan dari proses pengecoran rigid. Nah, terakhir kali kita ke sini melihat progres tol Jogja Solo seksi 1.2 ini, di sekitar lokasi ini masih dipersiapkan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman, lapisan sebelum dilakukan proses pengecoran rigid. Nah, saat ini sudah mulai dilakukan proses pengecoran rigid untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, saat ini sedang dilanjutkan, sedang disiapkan untuk jalur yang mengarah ke Solo. Nah, kita turun dulu karena jembatan yang ada di perbatasan antara kecamatan Prambanan dengan kecamatan Manis Renggo ini belum selesai dilakukan proses pengerjaannya. Saat ini sedang dikerjakan lantai jembatannya teman-teman. Nah, nanti kita coba melihat dari bawah apakah progres pengerjaan lantai jembatan ini sudah mulai dikerjakan, karena beberapa waktu yang lalu ini belum mulai dikerjakan ya teman-teman. Nah, ini nampaknya sudah mulai disambungkan ya teman-teman. Proses pengurukannya menyambungkan dengan abutmen, struktur abutmen ini terlihat itu adalah pilar ataupun girder-girder yang sudah mulai tersambung. Nah, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan begesting untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja ataupun jalur yang sebelah kiri itu ya teman-teman. Sebagai informasi, ruas tol Jogja Solo dari Simpang Susun Prambanan sampai dengan perbatasan Jogja ini masih ada dua struktur jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan ya teman-teman. Dua-duanya sudah kita lihat saat ini dalam proses pengerjaan lantai jembatan, yaitu jembatan Kaliworo dengan jembatan yang ada di STA 33 ini, perbatasan antara desa Juhu dengan desa Nangsri. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar desa Nangsri, kita sudah berada di sekitar STA 33 ya teman-teman. Nah, dari sini proses pengerjaan badan jalan ini sudah hampir bisa dikatakan 100% selesai, tinggal nanti menambahkan pada bahu jalan sisi dalam ini, serta nanti menyambungkan dengan struktur jembatan apabila sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan lantai jembatannya. Nah, di sini saat ini di desa Nangsri ini proses pengerjaannya adalah proses mengerjakan pengecoran parapet ataupun pembatas tengah ya teman-teman. Saat ini sedang dikerjakan dan terlihat ke arah barat itu sudah mulus, tinggal tadi yang mendekati dari
struktur jembatan tadi ya teman-teman, belum selesai dikerjakan. Nah, ini tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa titik saja ya teman-teman. Nah, ini kita optimis nanti proses pengerjaan bisa lebih cepat lagi ketika tahun baru ya teman-teman, dengan semangat baru. Juga di sisi sebelah kanan terlihat saat ini sudah mulai terpasang juga precast sebagai saluran drainase minor, sehingga nanti tinggal dilakukan dari proses pemasangan guardrail ataupun pembatas tepi ya teman-teman, pembatas tepi untuk badan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, ini guardrail ini tinggal menunggu untuk dipasang karena badan jalan ini sudah selesai, sudah bagus, sudah diuruk. Bahkan proses pemasangan dari precast sebagai saluran drainase minor ini sudah selesai. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 34 ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar Desa Kebon Dalem Lor, yaitu di Kecamatan Prambanan. Terlihat di sini badan jalan ini sudah mulai akan disambungkan dengan struktur terowongan yang ada di Jalan Manis Renggo ya teman-teman. Nah, kita coba berpindah jalur ke sisi sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Tinggal sedikit ini menyambungkan corigidnya untuk jalur yang mengarah ke Jogja. Tadi jalur yang mengarah ke Solo ini sudah tersambung dengan struktur terowongannya ya teman-teman. Nah, tinggal jalan yang mengarah ke arah Jogja. Di sini di sekitar Desa Kebon Dalem Lor ini saat ini yang dalam proses pengerjaan ini saat ini adalah proses pengerjaan saluran drainase minor ya teman-teman. Sedangkan untuk parapet ataupun pembatas tengah ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran parapetnya ataupun konkret barir. Nah, pekerjaan besarnya nanti tinggal menunggu dari proses pemasangan guardrail ataupun pembatas tepi ya teman-teman. Berarti kita dari STA 31 sampai dengan STA 34 tadi, STA 34 ini proses pengerjaan badan jalan ini corigidnya sudah hampir menyambung, tinggal menunggu struktur jembatan ini selesai sehingga bisa disambungkan ya teman-teman. Nah, ini sudah bagus sekali, sudah signifikan sekali prosesnya. Karena guardrail ini nantinya tinggal dipancang dengan alat itu ya teman-teman. Tinggal dipasang ini karena pembatas tengahnya ini juga sudah selesai. Kalau kita lihat di sisi kiri ini juga sudah dipasang dengan precast sebagai saluran drainase minor, sebagai sarana untuk melokalisir limpahan air hujan yang turun di badan jalan sehingga tidak melebar kemana-mana ketika turun hujan, tidak merusak struktur pondasi tanah uruk badan jalan tol Jogja Solo ini. Jadi dilokalisir agar nanti badan jalannya ini tidak tergerus air hujan ya teman-teman, diarahkan airnya menuju ke bawah, menuju ke saluran drainase utama yang ada di sisi kanan kiri badan jalan tol Jogja Solo ini. Mendekati perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, di Desa Kokosan ini nanti masih akan dilakukan dari proses pengecoran rigid untuk bahu jalan sisi luar yang ada di sisi kiri ini ya teman-teman. Nantinya masih akan dilakukan dari proses pengecoran, sedangkan ini terlihat konkret barir ataupun parapet ini sudah selesai ataupun sudah sampai pengecorannya sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ini ya teman-teman. Dan terlihat itu ke arah daerah istimewa Yogyakarta juga sudah mulai akan dilakukan dari proses pengecoran untuk jalur yang mengarah ke Solo, sedangkan yang mengarah ke Jogja sedang dilakukan penebaran material sabis. Nah, kita saat ini sudah sampai di sekitar STA 35+600 perbatasan antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman, Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah menyusuri dari STA 31 di Desa Ndompyongan
Secara khusus dapat kita lihat bahwa proses pengecoran rigid ini sudah hampir selesai 100%, tinggal nanti menambungkan dan menunggu dari beberapa struktur jembatan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Pengerjaan parapet juga sudah hampir selesai ya teman-teman, bisa dikatakan begitu, karena tinggal beberapa titik lokasi yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Nantinya proses pengerjaan ini yang besar adalah tinggal menunggu dari proses pemasangan dari guardrail ya teman-teman, ataupun pembatas tepi badan jalan tol Jogja Solo ini. Kita tunggu saja perkembangannya nanti seperti apa. Semoga saja nanti di Lebaran nanti teman-teman bisa melewati ini sebagai jalur mudik dibuka fungsional ya teman-teman, setelah saat ini sudah sukses dilakukan dari proses pembukaan fungsional sampai dengan simpang susun Prambanan ataupun exit tol Prambanan. Dan semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.